Selamat pagi, salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Arsenius Agung Hambut, NIM 2019 008238. Jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait dengan manajemen kinerja, juga terkait dengan cara perhitungan Key Performance Indicators atau KPI. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu terkait dengan kerangka pengembangan kinerja. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada slide itu, bahwa dalam kerangka pengembangan terdapat beberapa hal, yaitu terkait dengan penilaian atau perjanjian kinerja, juga rencana kinerja, dan kajian atau evaluasi kinerja. Jika kita lihat lebih jauh pada slide itu, yang pertama itu ada konteks ya. Di dalam konteks itu terdapat budaya. Jadi budaya kinerja sebagai bentuk aktual dari nilai yang melahirkan sebuah kinerja. Jika dalam budaya organisasi itu tergolong budayanya itu baik, maka proses pencapaian kinerja yang baik itu dapat terwujud. Yang lalu ada gaya manajemen atau gaya kepemimpinan. Jadi manajemen itu harus mampu ya menyelaraskan pengembangan sistem manajemen dengan strategi perubahan perusahaan. Tujuannya agar menetapkan sasaran pengembangan kinerja. Lalu ada struktur. Jadi di mana terdapat proses pengevaluasian kinerja serta penyusunan rencana pengembangan dan pengkomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan yang terdapat dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada isi. Pada isi itu ada prosedur ya. Jadi dalam prosedur ini memuat segala proses yang dihasilkan dalam mencapai sebuah tingkat kinerja yang baik. Lalu ada pedomaan. Jadi harus ada pedoman berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetisi dari karyawan itu sendiri, lalu ada kinerja serta kebutuhan organisasi. Kita beralih lagi, yaitu terdapat dokumentasi. Dalam pengembangan ini juga diperlukan dokumentasi sebagai pelaporan penilaian kinerja karyawan selama beberapa periode waktu tertentu. Lalu dalam kerangka pengembangan ini juga yang terakhir terdapat proses pengembangan kinerja. Dalam proses pengembangan kinerja itu terdapat penetapan tujuan. Dalam penetapan tujuan ini dilakukan untuk mempersiapkan orang yang akan terlibat dalam perusahaan. Dalam hal ini yaitu karyawan ya. Pada saat manajemen kinerja tersebut telah dirancang. Lalu ada umpan balik atau ulasan. Sebelum memberikan umpan balik terhadap karyawan, evaluasi kinerja itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan, misalnya untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan kompensasi lainnya yang merupakan sebuah kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir ada pembelajaran atau pelatihan. Nah, jadi pentingnya pelatihan dalam sebuah organisasi itu untuk mengembangkan keterampilan dari karyawan, kompetensi dan juga potensi karyawan, serta meningkatkan kinerja individu maupun tim atau kelompok dalam sebuah organisasi, yaitu untuk didorong oleh manajemen kinerja. Jadi tugas manajemen kinerja itu sangat penting di sini ya. Lalu kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu program pengembangan manajemen kinerja. Jadi dalam program pengembangan manajemen kinerja itu kita harus melalui beberapa tahap. Yaitu langsung saja ke pembahasannya, yaitu mulai dari tahap yang pertama, yaitu kita harus mulai menentukan kasus bisnis untuk memperkenalkan kinerja pengelolaan. Jadi mulai yaitu kita harus menentukan kasus apa yang perlu kita benahi. Dalam hal ini ya kasus yang berkaitan dengan kinerja. Yang kedua ada tentukan tujuan dan prinsip panduan untuk manajemen kinerja. Dan tahap yang ketiga
Dapatkan komitmen dan berpartisipasi aktif mulai dari top manajemen hingga line manajemen. Jadi mulai dari atas, mulai dari top manajemen sampai line manajemen itu kita mempunyai komitmen dalam program pengembangan kinerja. Lalu tahap yang keempat, mulai menyusun prinsip-prinsip panduan tentang bagaimana kinerja manajemen itu harus bekerja. Tujuannya itu supaya dalam proses pengembangan manajemen kinerja itu lebih terarah, supaya mencapai tujuan yang lebih jelas. Lalu ada tahap yang kelima, kita harus menentukan proses manajemen kinerja, juga dokumentasi. Lalu kita beralih ke slide yang terakhir. Ini masih berkaitan dengan proses pengembangan kinerja itu tadi ya. Lalu di situ ada tahap yang keenam, mulai melakukan uji coba. Uji coba di sini yaitu jika kita sudah membuat program pengembangan itu, kita harus mulai mengujinya. Tujuannya apa? Yaitu jika program yang kita jalankan itu sudah baik, maka program itu harus kita tetapkan. Berarti harus dijalankan untuk kedepannya. Lalu tahap yang ketujuh itu ada komunikasi. Jadi komunikasi di sini sangat penting dalam proses program pengembangan kinerja ini ya. Komunikasi yang baik itu maka dapat melahirkan atau menciptakan kinerja yang baik. Tentunya dengan arahan dari para manajer kepada karyawannya. Lalu tahap yang ke-8 itu rencanakan pengaturan untuk pelatihan kinerja pengelolaan. Nah, tujuannya apa? Jika dalam perencanaannya itu baik, maka otomatis pengembangan kinerjanya juga itu baik. Lalu ada tahap yang ke-9 yaitu kita harus mengimplementasikan program pengembangan kinerja kita. Dalam hal ini manajer itu harus mengimplementasikan apa yang mereka buat terhadap karyawan. Lalu tahap yang ke-10 yaitu evaluasi. Evaluasi di sini sangat penting. Mengapa? Supaya jika ada kekurangan dalam program pengembangan kinerja itu, maka dapat dibenahi secara bersama-sama antara para karyawan juga para manajer. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Key Performance Index seperti yang tertera pada slide di samping, bahwa saya memposisikan diri saya di sini itu sebagai pemilik usaha keripik pisang aneka rasa. Lalu kita beralih lagi ke kolom yang pertama. Di situ ada area kinerja utama. Pada area kinerja utama ini terdapat 5 ya. Yang pertama itu ada layanan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah kualitas, yang keempat ada pemasaran, dan yang kelima ada keuangan. Lalu dari key performance indikatornya itu ada kepuasan kerja, ketepatan waktu pemenuhan pesanan, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat ya sampai bawah. Lalu untuk sifat KPI-nya itu terdiri atas 2, yaitu maximize dan minimize. Lalu untuk bobot dari KPI ini teman-teman bisa mencantumkan angka, dan jumlah bobot KPI-nya itu harus mencapai angka 100. Lalu untuk targetnya itu bisa teman-teman lihat juga pada tabel. Lalu dari satuan targetnya itu kita bisa masukkan berupa persentase maupun waktu, dalam hal ini dalam menit, maupun kualitas atau quantity. Nah, lalu bisa teman-teman lihat pada kolom realisasi 1 semester. Di situ untuk mendapatkan realisasi 1 semester itu saya mengambil data dengan rentan waktu 6 bulan terakhir ya, yang terhitung mulai dari Januari, Februari, April, Mei sampai Juni. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang saya tandai dengan warna merah. Nah, lalu teman-teman untuk menghitung realisasi 1 tahun itu bisa menggunakan 2 rumus. Yang pertama menggunakan data terakhir. Jadi bisa teman-teman lihat untuk realisasi 1 semester pada layanan
dengan key performance indicatornya yaitu kepuasan kerja yaitu 20. Mengapa 20? Karena bisa kita lihat pada bulan Juni itu merupakan data terakhir dari data yang saya ambil yaitu 20. Lalu bisa juga kita menggunakan rumus untuk menghitung nilai rata, menggunakan metode menghitung nilai rata-rata, di mana kita menggunakan rumus sum ya. Lalu kita bagikan dengan 6. Mengapa kita bagikan dengan 6? Yaitu karena di situ terdapat 6 kolom. Maka dapat dilihat hasilnya itu mulai dari angka 15, 8, 84 dan seterusnya sampai 24. Selanjutnya kita akan mencari skor dan juga skor akhir dari key performance indicators yang kita buat. Jadi untuk mendapatkan realisasi saya ulangi, untuk skornya kita menggunakan dua rumus KPI, yaitu KPI maximize dan juga KPI minimize. Namun pada tabel yang saya buat ini saya menggunakan KPI maximize dengan rumusnya yaitu realisasi dibagi dengan target lalu kita kalikan 100. Bisa teman-teman lihat pada salah satu contohnya itu pada key performance indicator yaitu kepuasan pelanggan. Untuk realisasi satu semesternya yaitu 20, kita bagikan dengan target yaitu 100, lalu kita kalikan dengan 100, maka hasilnya untuk realisasi satu semesternya itu 20, atau untuk skornya yaitu 20. Lalu kita beralih lagi, sedangkan untuk mencapai skor akhir kita menggunakan rumus skor dikali bobot lalu kita kalikan dengan 100. Misalnya pada key performance indicator kepuasan pelanggan itu tadi, kita memasukkan angka skor, kita bagikan dengan bobot yaitu 20, kita bagikan dengan 11, maka hasilnya itu 2,2. Begitu juga seterusnya. Dan di sini bisa dipermudah dengan menggunakan zoom. Lalu kita blok angka yang ada di skor itu. Lalu kita mulai membagikannya dengan bobot lalu kita kalikan dengan 100. Jadi untuk jumlah dari teman-teman itu bisa lihat di skor akhirnya itu, untuk jumlahnya itu, jumlah skor akhirnya itu 90,3. Jika kita melihat dari hasil akhir skor ini yaitu 90,3, maka untuk performance evaluasinya itu bisa dikatakan baik sekali ya teman-teman, karena angkanya itu sudah mencapai di atas 90%, maka itu juga tergolong baik sekali. Jadi mungkin sekian saja penjelasan materi saya berkaitan dengan materi manajemen kinerja, juga tentang cara perhitungan key performance indicators. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman berkaitan dengan ilmu manajemen kinerja. Mungkin sekian saja dari saya teman-teman. Terima kasih, salam dan bahagia.